putar. Tekan tombol R ya pada circle. Nah, kalau misalnya angkanya itu positif, ya, angkanya positif, dia bergeraknya itu, berputarnya itu adalah searah jarum jam ya. Nah, sekarang kita aplikasikan pada circle 2. Nah, ini angka yang kita gunakan itu adalah angka yang negatif ya. Aktifkan circle 2 ya, kemudian tekan tombol R ya, R. Kemudian tekan tombol ALT, klik pada time vary stopwatch, kemudian kita isi time tanda bintang minus ya, min 30. Nah, nanti circle 2-nya itu dia nanti akan bergeraknya itu kebalikannya. Jadi dia akan bergeraknya itu kebalikannya. Bergeraknya itu kebalikannya. Itu proses bagaimana caranya kita menganimasikan dengan menggunakan fasilitas time. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Dina, ada yang mau ditanya, Dina? Mau tanya apa? Masa kepencet, Pak? Oh, oke. Sudah paham sampai di sini? Ya, sudah paham, Pak. Sudah ya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Sampai di sini sudah jelas ya? Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, kemudian kita masuk ke memindahkan posisi anchor point. Jadi memindahkan posisi anchor point pada aset ya. Saya tambahkan pada aset. Dalam ini itu adalah aset ya. Dalam ini adalah handphone ya. Handphone. Saya akan jelaskan dulu. Jadi anchor point itu merupakan pusat pergerakan ya, atau pusat animasi. Jadi anchor point itu merupakan pusat pergerakan atau pusat animasi. Jadi pusat animasi itu bisa kita pindahkan ya sesuai dengan kebutuhan dengan perangkat namanya itu adalah pen behind tool. Perangkatnya itu namanya itu adalah pen behind. Jadi kalau kalian perhatikan di sini nih, misalnya ini saya aktifkan yang handphone ya, handphonenya saya aktifkan. Kalau kalian lihat di sini tuh di bagian tengah itu ada namanya pusat pusat animasinya nih. Jadi kalau misalnya pusat animasinya di tengah, kita tekan tombol R ya, misalnya R ya. Coba kalian tekan tombol R pada handphone. R pada handphone ya. Tekan tombol R pada handphone. Nah, di situ kalau misalnya kalian tarik ke kanan dan ke kiri seperti ini, pusat animasinya itu kan ada di tengah ya. Ya enggak? Paham enggak? Ctrl Z lagi ya, Ctrl Z ya. Ini kan pusat animasinya ada di tengah. Nah, bagaimana cara kerja menggunakan pen behind? Pertama, yang harus kalian lakukan, aktifkan objek handphone, ya, supaya kalian ini ya, paham? Jadi, aktifkan objek handphone dengan selection tool, ini saya aktifkan. Kemudian yang kedua, aktifkan pen behind tool, atau tekan tombol Y pada keyboard, ini di sini nih. Atau tekan tombol Y, tekan tombol Y pada keyboard, aktifkan pen behind tool atau tekan tombol Y pada keyboard. Paham sampai di sini? Jadi aktifkan pen behind tool atau tekan tombol Y pada keyboard. Jelas? Jelas, Pak. Nah, kemudian pindahkan anchor point ke titik yang dibutuhkan. Jadi ini
kita pindahkan nih, saya tarik pindahkan ke sini nih. Tarik ke sini. Nah, gitu. Saya pindahkan ke sini. Pindahkan ya. Pindahkan ke bawah. Bisa memindahkan tidak? Pindahkan ke pangkal lengan, misalnya di sini pangkal lengan. Sehingga tumpuan gerakan itu ada di bawah. Sudah bisa cara memindahkannya? Bisa, Pak. Sudah sampai di sini paham? Nah, kemudian aktifkan store pada timeline layer ya. Jadi layer store. Kenapa saya mesti harus mengaktifkan layer store? Layer store itu nanti berfungsi untuk apa namanya? Dia nanti akan mengikuti gerakan handphone. Jadi kalau kalian perhatikan ini, kalau saya rotasi handphonenya, store-nya ikut gerak tidak? Store-nya ikut gerak nggak? Tidak, Pak. Enggak, Tidak Pak. ikut bergerak ya. Jadi kalau misalnya ini saya rotasi, store-nya harusnya ikut bergerak. Supaya dia ikut bergerak, berarti kalian harus ganti nih, ganti non-nya itu yang ada pada store itu menjadi handphone. Jadi kolomnya itu kita ganti di sini nih. Jadi kita ganti nih seperti ini, handphone. Paham sampai di sini? Kita ganti menjadi handphone. Jadi ganti non pada kolom parents ya menjadi handphone. Artinya store mengikuti pergerakan handphone. Jadi kalau handphonenya itu kita utak-atik gitu ya, handphonenya itu kita utak-atik, store-nya itu akan ikut bergerak juga. Paham ya? Ini namanya parents ya. Sudah belum? Kira-kira jadinya itu kira-kira seperti ini nih. Sudah? Sudah, Pak. Store mengikuti pergerakan handphone. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ganti non pada kolom parent menjadi handphone. Artinya store mengikuti pergerakan handphone. Paham ya? Paham ya? Ya, paham, Pak. Nah, kemudian tekan tombol Alt, klik pada rotation, kemudian masukkan wiggle pada rotation. Coba ALT, klik di sini kalian ketik wiggle juga, wiggle ya, wiggle pada rotation handphone ya, wiggle misalnya dalam kurung misalnya 2,100 kurung tutup. Jadi nanti dia handphonenya itu nanti akan bergerak-gerak seperti ini. Nah, gitu. Kalau misalnya radiusnya terlalu jauh, berarti kalian ganti 100-nya itu menjadi 50 supaya gerakannya itu tidak terlalu jauh. Paham tidak? Atau kalian ganti misalnya pergerakannya itu tidak sampai 50 tapi 30. Gitu. Ngerti sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Nah, jadi itu proses apa namanya pokok bahasan tersendiri. Pada pokok bahasan tersendiri. Jadi pada proyek itu kita sudah memiliki berapa komposisi? Coba kalian lihat di proyek. Yang tipenya itu komposisi itu ada berapa? Pada proyek yang tipenya komposisi ada berapa? Tiga. Hah? Ada berapa? Tiga. Yang tipenya composition ada berapa? Tiga. Tiga. Ya, ada tiga, betul. Ada tiga. Yang pertama itu adalah animasi karakter. Yang kedua itu adalah background, ya. Yang kedua itu adalah background. Yang ketiga itu adalah fight virus, ya. Jadi komposisinya itu ada tiga. Paham ya? Paham, Pak. Animasi karakter, background, sama fight virus. Fight virus, background, animasi karakter. Jelas ya, sampai sini ya.
Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Nah, sekarang dalam proses pembuatan, kita masuk ke topik terakhir nih ya. Topik terakhir nih. Berkaitan dengan ini nih ya. Dalam proses animasi itu seperti apa? Jadi, dalam proses pembuatan animasi, komposisi itu seringkali dijadikan aset oleh komposisi lain. Jadi, artinya itu komposisi itu bisa digabungkan dengan komposisi lain. Jadi komposisi itu bisa digabungkan dengan komposisi lain. Misalnya kita kepengen misalnya komposisi fight virus dijadikan aset untuk komposisi animasi karakter. Komposisi background dijadikan aset oleh animasi komposisi animasi karakter. Itu bisa ya. Jadi bisa seperti itu. Contohnya itu kira-kira seperti ini. Caranya komposisi dijadikan komposisi oleh dijadikan aset oleh komposisi lain. Pertama misalnya, aktifkan komposisi animasi karakter pada project dengan cara klik 2 kali. Misalnya seperti ini nih. Animasi karakternya kita klik 2 kali, klik. Nah, ini kan muncul seperti ini nih ya. Ini saya copy aja, saya copy karakternya supaya seolah-olah ada gerakan lah ya. Paste aja, dah. Jadi ini kira-kira animasinya itu sepanjang 5 detik itu kira-kira seperti ini. Seolah-olah dia sedang menjelaskan sesuatu gitu ya. Dia seorang guru yang sedang menjelaskan tentang virus. Nah, kemudian yang berikutnya tarik komposisi, ini tekan tombol U dulu ya. Jadi ini kan kira-kira seperti ini ya. Tarik komposisi fight virus. Fight virusnya itu di sini kan. Fight virusnya itu ditarik ke dalam seperti ini, ke bawah, ke timeline, diklik. Klik. Nah, posisinya mau di depan atau di belakang bagusnya. Ini kira-kira posisinya bagusnya itu di belakang gitu ya. Seperti ini. Kemudian ini saya perbesar, tekan tombol S, saya perbesar skala. Nah, si guru ini itu sedang menjelaskan tentang virus. Kira-kira seperti inilah. Nah, gitu. Ngerti maksud saya? Paham, Pak. Ngerti, Pak. Jadi komposisi itu bisa dijadikan aset oleh komposisi lain. Oh, terus kemudian backgroundnya juga sama. Backgroundnya mau diletakkan di belakangnya. Berarti saya tarik juga nih backgroundnya. Saya tarik ke dalam sini nih, ditarik. Klik. Oh, sudah nih. Pakai skala S. Kita skala dulu ya. Kita skala. Nah, ini diletakkannya di mana terserah kalian. Misalnya saya letakkannya kepengennya letakkan di sini gitu kan. Atau di yang komposisinya menurut kalian bagus lah ya. Misalnya ini posisinya di sini gitu kan. Terus kemudian orangnya itu saya pindahkan ke sini lah. Pindahkan ke sini. Dah. Berarti kan dia merupakan handphonenya itu merupakan bagian dari aset animasi karakter. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Susah tidak? Susah tidak sampai di sini? Lumayan, Pak. Hah? Lumayan, tapi sudah mulai mengerti kan? Iya, sudah mulai mengerti, Pak. Jadi komposisi itu bisa dijadikan aset oleh komposisi lain. Nah, misalnya ini kayaknya di sini ada background biru muda nih, mau saya hapus misalnya. Bisa aja kalian berarti mengkoreksi komposisi ini berarti harus di komposisinya fight virus diklik 2 kali. Oh, bukan fight virus ya, handphone ya, background ya. Ini kan ada birunya. Ditutup aja matanya, diklik di sini supaya nggak muncul. Nah, nanti secara otomatis di animasi karakter sudah tidak ada nih. Atau misalnya ini kepotong nih. Kepotong apa namanya daunnya, berarti di
background kita klik 2 kali, daunnya mana? Daun ini jangan sampai kepotong deh, kita geser. Oh, udah keburu kepotong ya. Kepotong dari sana, udah biarin aja. Ngerti ya sampai di sini ya? Iya, Pak. Nah, itu prosesnya, proses bagaimana caranya kita menganimasikan atau menggabungkan beberapa komposisi. Istilahnya itu adalah compositing ya. Digabung-gabungkan supaya kerjanya itu bagus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Urusan di kantornya itu sudah selesai. Jadi perkuliahan nanti akan sesuai dengan jadwal dan materinya itu akan banyak, jadi lebih banyak dari yang sekarang. Saya harapkan kalian betul-betul mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Saya masih punya hutang 1 kali pertemuan ya. Ya, Ya, Pak. ya 1 kali pertemuan ya. Nah, untuk janjiannya itu berarti kira-kira besok supaya kalian nanti tidak banyak aktivitas, kita mulai perkuliahannya itu besok jam berapa ya kira-kira? Pagi aja ya, pagi jam 8 sampai jam 9 ya. Bisa tidak? Iya, Pak, bisa. Iya, bisa. Jam 8 sampai jam 9 ya, untuk materi berikutnya ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa ya, saya minta waktunya 1 jam aja, saya cicil dulu supaya sebenarnya materinya sih sudah untuk kelas kalian itu lebih banyak ya dibandingkan kelas yang lain gitu ya. Jadi saya menambahkannya itu nanti besok itu cuma butuh 1 jam aja untuk menjelaskan materinya. Nggak butuh waktu banyak ya, nggak butuh waktu banyak. Di sini ada yang suka merekam nggak? Perkuliahan ada yang suka merekam perkuliahan tidak? Ada yang suka merekam perkuliahan? Ada? Ada ya, jadi praktis masih bisa mengulang dengan melihat rekaman ya? Iya, Pak, masih bisa. Masih bisa, oke. Ya udah, kira-kira dari saya materinya saya cukupkan. Ada yang mau bertanya sebelum kita selesaikan? Ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Bapak mau minta materinya. Oh iya, ya, sebentar. Saya ini dulu ya, harus langsung saya kirimkan nih, saya suka pelupa soalnya. Bentar, saya save. Jadi IndiHome di rumah saya itu putus gara-gara ada galian, jadi agak terganggu ya. Minta maaf ya. Oh, mana sih? Save as dengan desktop animasi karakter. Enggak ada. Date edit. Nih. Sudah diterima? Sudah diterima belum? Yang belum terima siapa? Sudah ada semuanya? Sudah diterima semuanya? Sudah diterima belum? Bentar. Masih loading mungkin, Pak. Halo, sudah terima semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terima. Ya, sudah, Pak. Kalau sudah, kita ketemu lagi besok ya untuk mengganti yang kemarin. Saya minta waktunya 1 jam saja. Jadi dimohon kehadirannya ya.
untuk mengganti materi yang minggu lalu yang saya tidak bisa hadir karena harus mengantar orang tua saya ya. Baik, Pak. Paham ya? Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai ketemu besok jam 8 ya. 8 sampai jam